Bohong mereka yang mengatakan Allah itu di atas aras. Bangai. Sah kan bangai sah. Karena Allah ada tanpa tempat. Oh, pegah na tempat. Betul apa salah? Salah. Sedang kita bicara makna ilahun. Makna ketuhanan. Tuhan awalan ke akhiran tinggal Tuhan. Ilahun bahasa Arab, menyo ilahun tak terjemah Tuhan, uluhiyah tak terjemah ketuhanan. Sekarang bukan bicara terjemah, bicara maksud. Ya, ilahun kalau tak alih bahasa Tuhan. Maknanya apa? Yang kan le terjemah. Apa makna ilahun? Apa makna ketuhanan? Ya, baru jawab dua. Yang pertama, Allah kaya daripada yang lain. Makna kaya, Allah hanya butuh kepada sesuatu yang lain. Makna yang kedua, sesuatu yang lain butuh kepada Allah. Istighna iftikar. Dalam tauhid na bahasan istighna dengan iftikar. Istighna, Allah kaya. Makna kaya, hanya butuh oleh Allah akan sesuatu yang lain. Hanya perlu Allah ketanya. Justru mana yang kedua ilahun getanya atau kita yang butuh kepada yang bermakna ilahun. Yang kan terjemah le. Gampang ke tak? Ilahun bahasa Arab tak terjemah Tuhan. Apa makna Tuhan? Atau apa makna ilahun? Jauh. Dua. Yang pertama istighna'uhu. Kaya Allah daripada yang lah. Apa maksud kaya? Hana butuh oleh Allah kepada yang lah. Yang kedua makna ilahun, yang lain butuh kepada ya iftikar. Yang keempat makna waktu meratib, la ilaha illallah, lamate hana Tuhan yang kaya kecuali Allah. Waktu sebut kaya dua makna. Allah hana butuh kepada yang lain butuh kepada Allah. Yang makna dua perkara. Dua ji, na makna logat, na makna murad. Makna logat yang ke paling kurang logat orang Arab. Nyo makna murad, makna yang dimaksudkan. Yang ke yang tafsir ke. Ya, karena beberapa kitab tafsirkan makna logatnya, makna maksud, makna murad. Ya, ada sejarah itu beju. Imam Syafi'i dalam riwayat dia mencari ilmu. Nah satu kalimat hana ketahui apa makna. Si bulan dia minta gurai. Bukan makna logat, makna murad. Imam Syafi'i nah satu kalimat, satu penggal kalimat enggak mengetahui akan makna, tapi makna murad. Makna yang dimaksudkan. Satu bulan Imam Syafi'i mencari guru untuk mencari apa maksud kalimat tersebut. Dikira kata si bulan. Maka atas nama orang Arab jid ke bahasa Arab kalau tentai malim. Apa? Ini fikir bang kajit bahasa Arab mengapu-apu. Oh, udah malim kalau tentai. Karena orang yang bermodalkan bahasa Arab belum tentu mengetahui makna murad. Makna yang dimaksudkan. Orang baik salah, maratan orang telepon dong kunya nas terus syekh dari Arab Saudi. You tatung. Ya telusuri dulu karena orang Arab semua bisa bahasa Arab. Apakah orang bisa bahasa Arab itu orang alim? Belum tentu. Punya malim berlandaskan bahasa Arab, orang Arab mandu malim. Coba sepir motor malim kan aja bahasa Arab. Tidak. Buktinya Imam Syafi'i orang apa? Orang Arab kan? Tapi satu kalimat, satu bulan dicari guru, dicari puatra makna murad yang dimaksudkan dari lafaz tersebut. Imam Syafi'i. Imam zaman now tu. Mutun tuah minta ilmu. Kemudiannya dikira kalimat. Ilahun kan satu kalimat. Ilahun satu kalimatnya. Ilah, la ilaha, la satu kalimat, ilaha satu kalimat. Kalau diterjemah mudah kan? Ilahun terjemah aja Tuhan. Orang Arab mau sebut Tuhan ilahun, orang Indonesia mau sebut ilahun Tuhan.
Tapi maksudnya apa? Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Dua makna. Yang pertama, istighna'uhu. Allah kaya daripada sesuatu yang lain. Yang kedua, makna yang pertama, Allah itu kaya, makna kaya tidak butuh kepada yang lain. Makna yang kedua, ilahun, yang lain butuh kepada Allah. Ibang Poman. Yang sekarang musannif ingin menyatakan kepada kita mana akidah-akidah 50 yang masuk di bawah makna ketuhanan yang pertama dan mana-mana akidah yang masuk di bawah makna ketuhanan yang kedua. Mana ngamangan. 20 sifat yang wajib bagi Allah yang masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Menan pula yang mustahil, menan pula yang jaiz. 40 sifat. Kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah nyan Bandung musintung dalam kalimatnya. Kak. Yang kedua na kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyai tamong dalam kalimat Muhammad Rasulullah 9 sifat. Sifat yang wajib barasul, sifat mustahil barasul, sifat jaiz barasul kena tamong. Kesimpulan umum berat iktikad 50 itu 41 yang bagi Allah, 9 bagi Rasul itu masuk dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyo sedang bicara. Ya menan. Cumakah mungkin tak sambung satu la ilaha wujud kita bakal anda tu mungkin. La ilaha wujud kita bakal khalafatul wadik ya mubina illallah kah mungkin lama ke? Ya, jadi nyo guna penuh cara pertama 30 ilok mandum. Akidah-akidah yang kau pernah tak pelajari wujud kidam baka masuk di dalam dua makna ilahun. Tak sepeda. Nak faham. Ya. Ya, la ilaha illa Allahu. Ya. Apa nah? Tanya sedang bicara banyak, nyo dua makna ke? Ilahun. Nyo terjemah adalah Tuhan. Bahasa katanya. Makna ilahun atau makna Tuhan potra. Nyo yang pertama yang gekun ilahun kan ma'bud bil haq. Tuhan yang katanya sembah dengan sebab. Ya, dua makna. Yang pertama bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indo yang mengandung apa? Bahasa Indo kaje. Kaya, nyo mana ilahun kaya. Kaya ke terbagi dua makna. Apa makna kaya Allah? Yang pertama baik warna merah. Tidak butuh kepada yang lain. Ya. Nyo makna yang pertama ilahun. Allah ilahunnya adalah Tuhan yang hanya butuh kepada yang lain. Yang kedua makna kaya yang lain butuh kepada Allah, kepada Tuhan menurut ilahun. Yang bermakna tanya kaya boleh ke Allah, hana Allah takdir kaya, hang kaya yang bermakna. Bertanya sakit berobat sembuh, hana ku sembuh, han sembuh, yang bermakna butuh kepada Allah. Ya, bertanya udip mati, hang ku mati lah Allah, han mati, ada tamu doa bermati, yang butuh yang lain kepada Allah. Ya. Tamu laki butuh hal bicara ang bumalim, hana bumalim, han malim, yang bermakna nyamban selain sesuatu butuh kepada Allah. Allah hana butuh kepada kita. Allah hanya pelai kesemayang katanya. Allah hanya butuh kepada ibadah kita. Katanya berbuat baik itu bukan keuntungan untuk Allah. Keuntungan untuk siapa yang mengerjakan. Malamnya bicara dalam maknanya dan makna ini ada beberapa akidah wujud kidam baka yang masuk. Nampak? Yang masuk di dalamnya berapa? Yang masuk di bawah ini berapa? Ya, makna mumpung kan?
Akidah wujud kidam baka i'tiqad 50 yang masuk di bawah makna yang pertama berapa sifat, yang masuk di bawah makna ilahun yang kedua berapa sifat. Ya. Bermula yang masuk pada makna yang pertama, ya ini. Allah hanya butuh kepada yang lain. Ilahun, makna ilahun. Allah hanya butuh kepada yang lain. Padumboh akidah yang tak hafal kita mau kena. Kita kena la ilaha illallah. Jauh. Bermula yang masuk pada makna yang pertama itu 26 buah sifat. 26 sifat yang terhimpun di dalam kata musannif. Ya. Pada buah sifat kita mengbak makna yang pertama 26. Terhimpun dalam kata musannif takun le wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fa wa yujabu lahu ta'ala al wujudu wal qidam wal baqa wa mukhalafatu lil hawadisi wa qiyamu bi nafsi wa tanazzahu anin naqaisi wa yadkhulu fi zalika wujuban lizami lahu ta'ala wal basari wa takan wal kalimi iz law lam tajib lahu ta'ala hazi sifati lakanal muhtajan ila al muhdisi aw mahalli aw mi yadfa'u anin naqais. Ini kelamin kan doa ya. Enggak Jepang. Ya punya orang hanya bahasa Arab kaya rumahku lancar bahasa Arabnya. Kamalim kalam tente. Orang je bahasa Arab belum tentu alimnya. Lagi taknya lagi kaya tu. Baik ya nu. Kak, nyo yang perle arti putra kata Musa. Adapun terkaya Allah Jalla wa Azza. Ya, Jalla wa Azza wa Jalla. Tiga ke balik baik tanya tu. Baik sabi apa Jalla apa Azza wa Jalla. Tiga ke balik Jalla wa Azza je je. Baik ke balik tengku pakang ke balik je tiga ke. Allah Azza wa Jalla. Tapi yang balik Allah Jalla wa Azza. Hai Jalla Maha tinggi, Maha Azza agung. Nama makna. Adapun terkaya Allah Jalla wa Azza daripada tip-tip barang yang lainnya Allah. Makna terkaya Allah. Terkaya Allah daripada apa terkaya? Daripada tiap-tiap barang yang lainnya Allah. Maka yaitu mewajibkan ia baginya Ta'ala akan wujud. Allah wujud wajib. Itu dah jelaskan. Yang kata buat sifat. Benar kan 26. Dan kidam. Kedua. Dan baqa. Dan mukhalafatu lil padungka. Dan qiyamu binafsi. Dan tersuci daripada segala kekurangan. Baik ini keenam hanayan. Dan masuk pada demikian tersuci daripada segala kekurangan itu wajib Allah sama baginya Ta'ala pada ungkap. Dan basar dan kalam. Dan karena jikalau tiada wajib baginya Allah Ta'ala segala sifat ini, niscaya adalah ia Allah berkehendak kepada yang membaharukan dia, atau kepada zat, atau kepada orang yang menolakkan daripadanya kekurangan titik. Pada bawah sifat 8 kah? Pasti kebukaan waktu 6. Kok jai korang? Ya. Kebukaan puno. Bak makna yang pertama masuk 26 sifat. Setelah dah hitung baru 8. Tambahkan mustahil baru 16. Tambah mustahil. Kan 16. 6 tambah sih. Mungkin kau tanah ke semulit. Enggak mungkin berbohong. Tapi gelabe juga. Yang nak tanya pakai kepeng berpamitan tu. Apa? Terima yang kena wilayah. Terima yang ada dulu, baik tanya yang belum ada. Gimana ni? Ditanya kau galak. Engkau bukan tengok tanah 26 nya kau 8 kau 4 lainnya bentang balong yang kun piganya yang kalung. Ditanya kau hek tu babu.
Orang kan permasalahkan sesuatu yang hana kan terima ngata yang kana aja. Nyampo maksud. Nyampo maksud. Maksud ji adalah kaya Allah bak tip-tip sesuatu yang lain tak terjemah kaya hana butuh ia Allah kepada yang lain ke? Kan kaya mana tak demam pun. Itunjuki le sifat yang pertama Allah wajib wujud. Allah ada na wajib. Sifat yang pertama itunjuki kalau Allah tidak wajib ada berarti baiklah, munyo Allah tidak wajib ada berarti jaiz ada. Munyo jaiz kan jutna hana Allah. Kalau jaiz boleh ada boleh tidak berarti butuh kepada yang lain untuk puna Allah. Waktu butuh kepada yang lain untuk puna Allah hana kaya. Itu Allah ada. Adakah yang mengadakan Allah? Tidak. Kalau ada yang mengadakan Allah berarti Allah butuh kepada yang lain. Maka hana kaya. Sifat kekurangan. Itunjukilah sifat yang pertama Allah wajib wujud. Bukan jaiz Allah ada, bukan mustahil Allah ada. Untuk Allah wajib. Apa makna wajib Allah ada? Mupahala Allah menyona, mendosa Allah menyoha. Kekanya, namanya kan dah hataran. Mesti kan dah tolong dah hataran je cik. Yang makna Allah wajib ada. Pu maksud Allah wajib ada. Akal yang sehat hak diterima kalau Allah itu tidak ada. Yang diterima oleh akal Allah na. Yang kedua wajib. Kita na wajib. Ana wajib na katanya. Ngetanya untuk na jaiz, jid na jid. Tekedi tanya hana na masalah. Justru atanya aja ke masalahnya. Menyerta katanya kalau enggak ada hana masalah. Oh na aja ke masalahnya bukan? Manggat na bukan na? Jauh. Andai kata dari tidak ada menjadi masalah. Kalau tidak ada hana masalah, siapa baik ada dengan tidak ada? Hah? Baik tidak ada bukan dia dijawab boleh. Mesti hana peng, hana karu-karu tu. Bang hana peng tak karu, sagot nang hana. Gak hana. Menyot setelah na karu. Tapi kalau setelah ada enggak karunya enggak na. Kekampan? Ayo banding ah. Kekamana? Allah menyohana lanjut memasalah secara akal. Tapi kalau kita nggak ada hana masalah. Justru watak kana katanya masalah. Lam ayat yang kepegat. Dipegat kerusakan di laut, pegat kerusakan di bumi manusia. Watak kena ciptakan Adam, malaikat kan komplain bahasa haji. Hai Allah kepun pegat manusia yang pakai nalung yang sembah-sembah keron ya. Yang diciptakan Adam dari Allah. Malaikat angkat bicara. Malaikat kan taat. Hana pernah ingkar pada Allah kan? Komplain ya Allah, untuk apa kau ciptakan manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Empakkan nalung ku sembah-sembah penuh ku pubuk penuh tam ku tinggal. Apa jawab Allah? Aku lebih tahu daripada engkau. Hangku patih ya Allah, hang patih ku tes. Kan duduk ke tes. Bertanya mbak malaikatnya putra tapu tang gedepo. Dia kepegat Nabi dan bertanya menyolah riwayat dalam kitab tafsir kan terus bak beruu bertanya oleh Allah bak Nabi dan gedepo. Apa ini beruu malaikat gedepo. Ya, dalam tafsir jenis cukup detil-detil katanya. Hena membuktikan manusia itu kalau baik lebih baik daripada malaikat. Ya. Derajat manusia kalau jih memang nafsu ilikut akaikunya derajat manusia lebih tinggi daripada derajat malaikat. Karena malaikat hanya gebi pikiran, hanya gebi nafsu, cuma gebi akal kan? Wajar malaikat hanya berbuat salah karena tidak ada nafsu. Yang ada cuma akal. Maka manusia geberi nafsu, geberi akal. Andaikan getanya nafsunya tak kelola dengan akal, yang derajat manusia lebih tinggi daripada derajat mereka. Nah boleh contoh? Boleh, nggak jauh contoh.
Imam Sibawaihi dalam sejarah ya, ahli pakar ilmu nahwu. Ayu dak ilmu nahwu Imam Sibawaihi. Dalam sejarah waktu wafat Imam Sibawaihi, waktu nenek tanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Jangan tanya-tanya saya katanya. "Man rabbuka nyan man pekalimat," katanya balik. Ini dalam sejarah. Datang malaikat yang mentanyai dalam kubur. Pong tanya, "Man rabbuka?" katanya. Gebalik tanya oleh Sibawaihi, "Hai, man nyan pekalimat," katanya. Malaikat nak gebuin menau. Nyo diimpikan kepada muridnya, bentang yang baklung, dari mana tahu ceritanya, nak keluar dalam kubur ke? Dimimpikan kepada muridnya. Ji, kerja malaikat ke hantam jenazah ku tanyang balik. Akhirnya dalam sejarah ke balik malaikat Allah, "Ya Allah ya Tuanku, belum ada jenazah yang ku tanya dia menjawab atau tidak menjawab. Kali ini bertanya baliknya kiban ya Allah." "Oh, hai malaikat lun, itu adalah hamba lung yang taat." Bertanya le. Jangan tanya lagi, nyobrak tanya berat tanya balik lah tu. Hana aku tanya le, kabebah tu kubu. Hamba le. Tahu hebatnya mana? Hebat. Hebat si boy. Hana tanya le. Yang baru tabok ni, man po kalimat. Dan nyo tanya balik, je. Man isim mausul. Kan madrasah aliyah negeri baiknya je. Itu sejarah itu banyak pesalah kelon. Artinya ketika nama manusia kan nafsu gilikut akai giku. Yang derajat orang tersebut lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebalik, ketika orang nafsu giku akai gilikut, yang derajat orangnya lebih rendah daripada hewan. Bahkan karena hewan cuma diberi nafsu, tidak diberi akal. Allah nah tapi kan gimana? Allah ada apakah diadakan? Tidak. Punya Allah ada diadakan berarti butuh kepada yang mengadakan. Tapi punya kita ada butuh kepada yang mengadakan. Mati anak kaya nih. Anak kaya, siapa kaya nih? K1 yaitu masuk di bawah makna yang pertama sifat dan yang kedua masuk sifat kidam. Apa maksud kidam? Main terjemah le waktu bertanya maksud. Apa maksud kidam? Hana didahului oleh hana. Allah hana didahului oleh hana. Kalau Allah ada tapi didahului oleh tiada, berarti butuh kepada yang menjadi kalam. Untuk ada butuh kepada yang mengadakan. Karena pernah didahului oleh tiada. Tapi Allah hana pernah didahului oleh tiada. Yang ketiga baka, kekal. Yang kekal Allah pun memang dikekalkan atau memang kekal? Kekal, bukan dikekalkan. Karena kalau dikekalkan butuhlah kepada yang lain yang mengekalkan Allah. Punya butuh kepada yang lain nak kaya. Surga neraka yang dikekalkan, surga neraka bukan kekal, surga neraka dikekalkan. Berarti yang mengekalkan berarti hana kaya karena butuh kepada yang lain. Artinya diri surga, azab surga, nikmat surga, azab neraka yang dihan mampu ipo kekal diri sendiri. Melainkan ada yang mengekalkan nikmat surga dan yang mengekalkan azab neraka. Berarti tidak kaya, butuh kepada yang lain. Allah kekal. Apakah dikekalkan? Dan mukhalafatul lil hawadis. Maksud mukhalafah lil hawadis? Mukhalafah. Terjemahi Allah itu berbeda dengan ciptaan, dengan yang lain. Allah hanya sama. Karena kalau sama Allah dengan getanya, berarti getanya butuh kepada yang lain, Allah pi butuh kepada yang lain. Nah kaya ya, itamonglah sifat mukhalafatul lil keberikutnya qiyamuhu binafsih. Nyo si utak bicara kaya bak sifat qiyamuhu binafsih. Waktu sebut Allah wajib bersifat dengan qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya. Nya apa maksudnya? Allah hanya butuh kepada yang menjadi dan Allah hanya butuh kepada tempat.
Munya Allah nak bertempat pak edeh yang aras. Berarti Allah butuh ke tempat. Nak kaya? Bohong mereka yang mengatakan Allah itu di atas aras. Bangai. Sah kan bangai sah. Karena Allah ada tanpa tempat. Oh, pegah nak tempat. Betul apa salah? Salah. Allah ada tidak bertempat. Setelah dianalisa Allah bertempat. Yang salah. Yang betul Allah hana tempat. Waktu tak analisa bit Allah hana tempat. Yang carang. Baik apakah Allah di langit? Baik apakah Allah di aras? Karena tempat dengan Allah beda. Munya Allah bertempat di atas aras berarti Allah butuh ke aras. Aras itu makhluk. Artinya nama butuh nak kaya. Nah. Apa makna? Qiyamuhu binafsih. Kemudian tersuci daripada segala sifat kekurangan. Allah suci daripada kekurangan. Makna suci hana. Hana sifat kekurangan. Makna suci. Masuk di pada demikian yang tersuci pada kekurangan itu wajib sama baginya Allah Ta'ala. Allah mendengar. Sama mendengar kan? Allah nak wajib bersifat sama? Wajib. Andaikan Allah hana wajib bersifat sama, kan pelai ke urang dengar sampai. Mihana anda dengar. Umpama Allah tidak mampu mendengar. Patena urang berdoa hina ibu ma benar asisten yang mendengar. Berarti butuh kepada yang lain. Gampang kan? Maka kita menglom bab mana yang pertama sifat sama. Nah, Allah hanya butuh kepada asisten yang dengar. Jika dengar gerau kan lagi katanya. Karena 3 orang mentang salah informasi. Cukup lah orang tak pegah ke bagian A, watai karena bengeh ke kelung tak pegah ke B. Nah orang menan atau tidak? Dum. Kan lagi informasi akurat tak sampaikan. Karena nasifat bengeh tak pegah bagong. Nah yang ku tanda minyak nanti penggong. Yang ke mana dia? Kan ke beres tak? Pakai yang kan nafsu ke akai ke. Munya akai ke nafsu ke hangga pegah informasi yang buruk. Tetap ada merugikannya yang enggak ke pegah. Karena kedepu deca pegah yang buruk. Biar sana. Tanya kan yang menguntungkan kegetanya tak pegah yang enggak. Munya merugikan kan hana betul hana. Mana mah. Ini kelakuan manusia biasa mah. Tarobah. Kemudian kita mengalam sifat basar. Putra basar melihat. Allah nak wajib melihat ke nanu mata. Baik terbayang melihat ke bola mata. Allah wajib melihat. Mangkiban Allah melihatnya wallahu alam. Pokoknya Allah nak satu sifat nak wajib Allah melihat. Wajib. Mamunya Allah hanya wajib bersifat melihat kan butuh kepada yang lain. Nak kaya mamunya butuh. Ya. Yang kemudian kita mau bab mana yang pertama kalam berkata-kata. Allah nak wajib berkata-kata? Wajib. Coba. Jadi 8 sifatnya masuk bab makna ilahun yang makna ilahun yang pertama Allah kaya. Maksud kaya Allah tidak butuh kepada yang lain. Itamonglah 8 sifat. Tak wujud, hidam, baqa, mukhalafatul liwadih, qiyamu binafsih. Bawah darinya sama basar kalam. Padu bawah. Kalapan cok ile. Bunuh buah 26. Kenapa mesti demikian? Jawab. Karena jikalaunya kagak pegang. Jikalau tiada wajib baginya Ta'ala segala sifat tadi, munyahana wajib. Munyahana wajib kan jaiz. Kan jenah-jenhana. Andaikan Allah tidak, jikalau tidak wajib baginya Allah segala sifat ini, niscaya adalah ia berkehendak kepada yang membaharukan dia. Andai kata ada Allah itu diadakan, berarti kan butuh kepada yang mengadakan. Hana kaya. Kemudian butuh kepada zat. Allah itu zat. Zat enggak butuh kepada zat. Yang butuh kepada zat sifat. Allah itu zat bukan sifat. Ya, mana ni? Kemudian atau kepada urang, yang urang cukup pali. Nyo sah kembali. Kiban urangnya nana kejabut. Kiban kekun nana kejabut menolakkan daripada kekurangan. Nah urang yang pegang Allah nak sifat kekurangan, getolak sifat-sifat tadi. Ya kan? Tuh. Nah.
Allah di langitnya sifat kekurangan Allah di langitnya. Kan dua orang pegah. Allah di mana? Allah di langit. Allah di mana? Allah di atas. Allah di atas. Fis sama. Bahasa Arab gak ikut. Alai better pengaruh ngaji bahasa Arab. Menyonyan jawaban. Nya mengatakan Allah nasifut kekurangan. Makanya gara-gara hana ajak Emang si jahe urang hanya but dosa paling raya yang ketinggal but. Hana lain dosa paling hana. Yang lain raya sih tapi paling rayanya bos dosa yang keji. Dronuh dosa. Gepegat lang kitab ta'lim muta'lim, getamsilkan antaikan jahil hedeh i maghrib, i masyriq tempat keluar matahari, getanyo hedeh i maghrib, be jahe terus deh. Nyandung kep, nyandung bau masalah kejahilan. Urang jahil beragama cukup mebeng. Gepegat lang kitab taklim mutaklim andaikan jahilnya tatuk hedeh di masyriq tempat keluar matahari. Gedanya hedeh maghrib tempat tenggelam matahari kan cukup jauh. Tapi be jahil bangke jahil terus deh maghrib. Nyandung be. Nyandung bahaya kejahilan. Kayak ketika anak orang mengakui Allah itu di langit, apakah di langit dengan diakui? Nah, yang efeknya ke Allah atau ke orang pengakuan? Orang yang mengakui salah. Nyaman. Jadi ketika Allah tidak di langit, kita mengakui tidak di langit. Apakah Allah tidak di langit, tidak di atas, tidak di aras, tapi Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa waktu? Begitu kita akui. Apakah karena kita akui demikian? Itu pun tidak. Bukan efek untuk Allah, tapi efek untuk kita. Apa efek untuk kita mukmin? Beriman. Yang bergapah dengan tak. Tatkala menyebut oleh musannaf. Ahwate. Tatkalakan ahwate. Tatkala menyebut oleh musannaf akan bahwa makna ketuhanan yang tertunggal dengan dia. Pun makna tertunggal. Adakah satu zat lain yang hana butuh kepada yang lain? Hana. Yang mana tunggal? Itulah Tuhan bak makna yang perkaya. Oleh Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala itu terkayanya daripada tiap-tiap barang yang lain. Nyamban makna. Watai disebut le musannaf putra makna ketuhanan yang tertunggal dengan dia oleh Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala itu nyan makna itu terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Nampak mak? Watai tungku musannaf kepegak mana? Bahwa makna ketuhanan itu tertunggal dengan dia Allah oleh Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala terkaya. Apa makna terkaya? Nyan daripada apa terkaya? Daripada tiap-tiap barang yang lain. Hana butuh Allah kepada yang yang itamong 8 sifat yang kena benar. Nyan makna kalimat pernyataan tungku musa. Kemudian dan berkehendak tiap-tiap barang lainnya. Berkehendak ampun berkehendak. Jibutuh dan berkehendak tiap-tiap barang yang lain selain Allah kepadanya Allah niscaya mengambil ia musannaf menyatakan akan barang yang masuk di bawah tiap-tiap kedua makna itu daripada akaid yang terdahulu sebutnya. Pada disebut Allah butuh kepada Allah tidak butuh kepada yang lain. Nah akidah yang itamong dalamnya. Pada disebut yang lain butuh kepada Allah. Nah akidah yang itamong dalamnya. Bunuh yang kaitamong ke 8. Hoi tamong 8 tadi kemana masuk? Kepada Allah terkaya hana butuh kepada yang lain. Selainnya itamong ke non tu. Iftikar yang lain itu butuh kepada Allah. Itamong ba iftikar tu. Banyak berat butnya mentang la ilaha illallah. Mentang ilahnya mentang ketuhanan. Ambil dia fikir Tuhan tu cukup panjang makna jihan. Kenapa? Maka yang masuk pada istighna. Ya, nyempak aku jelaskan, nyempak jawaban. Yang itamong lang sifat istighna. Istighna apa maksud? Terkaya. Istighna. Ghani kan kaya. Itu 11 sifat. 11 sifat.
Ya. Allah kaya tidak butuh kepada yang lain, itu masuk bab istighna sebelah daripada segala sifat yang wajib. Ya, sebelah sifat daripada segala sifat yang wajib. Satu sifat nafsiyah wujud. Ya, nyok kagak ulam. Satu sifat nafsi wujud. Sifat yang pertama ka wujud, yang kedua sifat nafsiyah. Sebelah bawah itamong dalam istighna kaya Allah hanya butuh kepada itamong sebelah sifat. Dari sebelah itu yang pertama sifat nafsiyah. Daripada sifat yang wajib, daripada 20, yang pertama sifat nafsiyah yaitu kata bang. Yaitu wujud. Dan 4 sifat salbiyah. Dah apa sifat salbiyah? Sebut dulu sifat salbiyah berapa? 5. Dah. Qidam, baqa, mukhalafah li hawadi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Titik. Itu namanya sifat salbiyah. Makna sifat salbiyah, sifat-sifat yang itulah sesuatu yang hana layak pada Allah. Ya kan? Gekun sifat salbi. Itulah sifatnya bahawa sifat-sifat yang hana layak pada Allah. Contoh, Allah na layak munyo diawali oleh tiada. Hana itulah sifat Allah na layak kalau keberadaan Allah akan berakhir sabuh masa. Han layak itulah sifat baqa. Allah na layak sama dengan ciptaan. Itulah sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah na layak pulai kepada yang lain. Hana itulah sifat qiyamuhu. Allah na layak munyo memang banyak Allah ada susunan, Allah ada bandingan. Itulah sifat wahdaniyah. Yang gekun salabi. 5 sifat salbiyah. Tapi yang masuk dalam istighna yaitu qidam. Yang kedua baqa. Yang ketiga mukhalafatul lil hadis. Yang keempat qiyamuhu binafsi. Berarti wahdaniyah han itamong dalam istighna. Itamong tu mungkin bab iftikar dan penjelasan. Kampun. Berarti 9 sifat yang wajib itamong bab sifat istighna. Yang pertama nafsi yakni wujud. Yang kedua sifat salbi yang padungka. 5 baru. Hai sifat nafsi sabah wujud. Put sifat salbi qidam baqa mukhalafah li hawadi qiyamu binafsi padung. 5. Apa matematika nak bere? Kemudian 3 daripada sifat mani. Sebelum tak urai mana 3 daripada sifat mani berapa? Aduh? 7. Dah yang pertama. Qudrah, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Yaitu 7 itu sifat ma'ani namanya. Yang untuk menolak sifat kekurangan. Bunyo 5 sifat salbi menolak sifat yang hana layak aba Allah. Tapi sifat ma'ani untuk menolak sifat baikna sifat kurang ba Allah. Mesti menolak Allah hana kuasa, nak kurang. Allah hana beriradah berkehendak, nak kurang. Maka butuh sifat dari 7 sifat ma'ani itamong dalam istighna berapa? 3. Mana dia? Yaitu sama dan basar dan kalam. Padungka. 8. Ini yang betul ke? Sa tambah 4, 5 tambah 3. Dan 3 daripada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah mana-mana? Sifat maknawiyah berapa jumlah dari 20? Angka nak konek le ko. Jumlah le. 7 sifat ma'nawiyah. 7 jumlah sifat ma'nawiyah dalam sifat 20. Mana-mana sifat ma'nawiyah yang 7? Jawab. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakal. Beda dengan sifat ma'ani, beda. Ma'ani dengan ma'nawiyah Nanti tak pegah part beda. Biarpun kau pernah terpegah di mana beda ma'ani dengan ma'nawiyah. Part beda kudrah dengan qadiran. Di mana beda kuasa dengan yang kuasa. Kale. 3 sifat ma'nawiyah itamong dalam istighna. Mana-mana? Yaitu kaunuhu ta'ala sami'an. Hedeh puno sama. Heno sami'an. Dan kaunuhu ta'ala basiran. Dan kaunuhu ta'ala mutakalliman. Padungka. Padung? Cocok. Mahdih waktu guna 26 kalau habis. Jadi mana yang apa lah. Dari 41
sifat yang berkaitan dengan Allah. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1 kan? Kan 41. Yang dari 41 itamong dalam yang pertama makna ilahun istighna 20 yang dari 41. Ini 11 dari 20. Ya, kan beda? Beda kan? Beda pengambilan kan beda jumlah. Itu jangan pegah 3 ke pegah 26, 3 ke pegah 13. Lagi tanya isteri Nabi berapa? Padum isteri Nabi? Hah? Ini ke contoh. Baik tegang dah perturan tu. Isteri Nabi berapa? Punya tanya. Isteri Nabi Muhammad. Baik Muhammad. Muhammad satu tu. Isteri Nabi Muhammad. Padu? 9 benar. 11 benar. 13 pun iya. 15 apinya. Dah pekali tak. 9 isteri Nabi leh wafat Nabi. Ada 2 isteri Nabi yang wafat istrinya sebelum wafat Nabi. Maka waktu dia bersama anak, berapa isteri Nabi? Si kurung. Betul. Pajan betul leh wafat Nabi. Kalau Nabi belum wafat, isteri Nabi berapa? Jawab 11. Kan bervariasi. Ada yang bilang lagi, tunggu. Kena Ibrahim bukan daripada isteri Nabi yang dinikahi. Ada daripada Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba sahaya yang ihadiahkan oleh Raja Muqawqif. Kanya, namanya Ibrahim yang wafat di waktu kecil. Berarti dua roh hamba sahaya. Berarti punya nanti belah tambah 2. Belah, tapi hamba sahaya. Buktinya. Terus yang mengatakan isteri Nabi 11, 15, mana riwayat? Di hari-hari orang akhirat dalam syurga ketamah 2 tu. Nyolam tafsir tu nekalan. Jangan keperang kutam tami hantam tak dengar. Dengar no. Ni bukan tu tafsir, kan tafsir jalan lain. Tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan ayat yang menyatakan tentang isteri Nabi tambah 2 lagi. Dah 2 lagi. Yang pertama Asia. Siti Asia siapa dia? Isteri Fir'aun. Hana pernah ni jamah oleh Fir'aun. Wafat karena dianiaya, karena waktu pegah Tuhan enggak mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, Siti Asia menjadi pendamping Nabi Muhammad dalam syurga. Kapo pula? Terus satu lagi? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang pun hana pernah dijamah oleh laki-laki lain. Terus ada anak namanya Isa, itu ditiup oleh malaikat dengan perintah Allah. Maka kan dituduh Maryam itu berzina. Tidak. Baru tamah tu. Munyo siblah tambah sifat mustahil lawan. Ya, karena 2. Sifat mustahil. Ya kan? Karakter bukti kata musannaf 26. Mamnya 22 sampai 26 pada tu. Betul. Ada. Hang ketemu leh. Tengku hang pegah tah yang patut. Ha, tengku hang ketemu leh. Tengku pengarah. Malaka. Jadi sifat nafsi 1 wujud masuk dalam istighna. 4 daripada sifat salbi, 3 daripada sifat ma'ani, dan 3 pula daripada sifat ma'nawi. Dan jikalau tidak disebut akan dia sifat ma'nawiyah oleh musannaf sekalipun hanya disebut oleh musannaf kamu mada kan dengan disebut sifat ma'ani yang kalazim na sifat ma'nawi. Iya. Ketika disebut Allah itu kudrah pasti kadiran lazim malzum ji. Mubong kan? Nah, hukum sifnya baru lumpur. Di mana beda sifat ma'ani dengan ma'nawiyah, atau beda sifat kudrah dengan kadiran, atau bahasa kita di mana beda Allah itu kuasa dengan yang kuasa. Nampak beda? Kampak beda kuasa dengan yang kuasa. Ketika sebut Allah itu kudrah kuasa, pasti Allah yang Maka kalau tidak disebut lagi kamu ada. Mubong kan? Dan tak mungkin disebut Allah yang kuasa. Punya Allah hana kuasa. Pasti Allah kuasa. Jadi sifat ma'ani ma'nawiyah itu lazim malzum. Saling keterkaitan. Tidak bisa terpisahkan. Jadi ma'ani ma'nawiyah demikian. Nyokeh maksud. Jikalau tidak disebut akan dia sifat ma'niyah oleh musannaf sekalipun. Kenapa? Karena bahwasanya sifat ma'nawiyah malzum ia ma'nawiyah akan 3 sifat ma'ani yang tersebut. Dan lawannya 11 pula. Ya, lawannya 11 pula. Daripada sifat yang
maka jadi perhimpunan 22. Yang pertama masuk sifat dalam istighna-nya. Makna Tuhan yang pertama istighna. Ya, wujud. Apa lawan wujud? Adam. Wujud peta terjemah ada. Lawan ada? Tiada. Yang kedua. Yang kedua, 4 daripada sifat salbiyah. Kidam. Apa lawan kidam? Hudus. Kidam pun maksud sedia. Hudus baharu, berubah roh kaitan mong kapun. Ya kan? Kemudian sifat salbi yang kedua, baka. Baka wajib pada Allah, mustahil pada Allah. Fana, binasa Allah, mati. Kan mustahil. Kapadu kanam. Terus sifat salbi yang mukhalafah li hawadis. Apa lawannya? Mukhalafah li hawadis sifat wajib bagi Allah. Berbeda Allah dengan semua makhluk, Allah wajib. Mustahil ji? Mumasalatuhu lil hawadis. Sama Allah dengan yang lain, mustahil. Padungkang. Kalapan. Terus sifat salbi yang keberapa lah? Yang keput. Qiyamuhu binafsi. Itu wajib bagi Allah. Berdiri ia Allah dengan sendirinya, artinya tidak butuh ia kepada tempat dan kepada yang menjadikan. Itu wajib. Mustahil ji? Ikhtiyaju li ghairi. Membutuh ia Allah kepada. Itu mustahil. Berapa sudah? Hadip belum? Kasih belum? Kemudian kita mau bahas sifat ma'ani 3 benar kan? Yang pertama kudrah nih teman. Sama. Sifat sama mendengar wajib bagi Allah, mendengar wajib. Mustahil jih mana? Lawan sama. Kakek bahasa Indonesia aja pijak. Sama apa terjemah? Mendengar. Allah wajib bersifat dengan lawan mendengar putra. Tuli. Padung kan? Yang bilang siro, yang jawab siro. Tamahalam sifat ma'ani yang keberiku, yang kedua. Basar. Wajib Allah melihat. Wajib lawan melihat. Buta. Nyamro ama. Maka. Padung kan? Matematik berbeda. Yang terakhir sifat ma'ani. Tamang lam istighna. Kalam. Berkata-kata Allah. Berarti lawan kalam. Bisu. Apa kamon? Bukmon, bisu, padungka. 16. 3 sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yang pertama, kaunuhu qadiran. Kaunuhu sami'an, yang mendengar ya Allah. Berarti lawan ji? Yang tuli ya Allah. Berapa sudah? Terus sifat ma'nawiyah yang kedua adalah basiran, yang melihat. Itu wajib bagi Allah. Berarti yang mustahil? Yang a'ma, yang buta. Padungka. Wa'aploh. Yang terakhir. Dan yang terakhir mutakalliman. Sifat ma'nawiyah, yang berkata-kata ya Allah. Itu sifat wajib bagi Allah. Mustahil ji? Yang bisu padungka. Ya, mbak. Bono ke jawab lain tungku musaneh 26. Yang kanan 20. Tinggal padung tu. Minggu ke pandai malamnya mandung.